Jadi banyak di sini keutamaan-keutamaan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau ketika berusia 20 tahun menjadi imam salat di kaumnya. Menjadi imam salat di kaumnya. Tetapi beliau itu rajin salat di Masjid Nabawi. Dalam Sahih Bukhari diceritakan Mu'adz bin Jabal menjadi makmum kepada Rasulullah SAW di Masjid Nabawi untuk salat Isya. Tapi sepulang dari salat Isya di Masjid Nabawi, Mu'adz pulang ke kaumnya dan menjadi imam lagi untuk jamaah di kaumnya yang belum salat Isya. Karena jaraknya cukup jauh. Dari tempat tinggal Mu'adz ke Masjid Nabawi perkiraan sekitar 5 kilometer. Tidak setiap penduduk Madinah itu semuanya mampu untuk sholat ke Masjid Nabawi. Mereka banyak mungkin pekerjaan dan cukup jarak jauh. Tapi juga tidak sedikit dari sahabat, walaupun jaraknya jauh, mereka menyempatkan dan untuk sholat di Masjid Nabawi. Adanya keutamaan khusus dan juga mereka meyakini setiap langkah yang dilangkahkan menuju masjid itu akan menambah pahala dan juga akan menghapuskan dosa. Kembali Mu'adz mengimami jamaah. Mu'adz tentu niatnya sholat sunnah. Karena dia sudah sholat fardu wajib, sholat isya sudah. Tapi jamaah makmum yang lain adalah niatnya sholat isya, sholat fardu. Karena mereka belum sholat fardu. Di sini dibolehkannya seorang imam punya niat yang berbeda dengan niat makmumnya. Tapi sholatnya saat itu sama-sama 4 rakaat. Apa yang dibaca oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika usia 20 tahun kurang lebih, beliau membaca setelah Al-Fatihahnya surat Al-Baqarah. Ada seorang makmum yang sudah di siang hari ini sudah lelah bekerja. Sehingga dia kelelahan untuk mengikuti imam yang panjang membaca surat Al-Baqarah tidak selesai-selesai. Akhirnya dia memisahkan diri dari imam. Dalam Sahih Muslim disebutkan makmum ini salam, memutuskan sholat bersama Mu'adz, kemudian pindah ke belakang sholat sendiri. Sholat dengan sholat yang ringkas. Setelah itu dia pulang. Mu'adz masih belum selesai. Bayangkan semangatnya untuk beribadah luar biasa. Setelah selesai sholat, Mu'adz diberitahu ada yang laporan bahwa si fulan, dikenal orang tersebut, meninggalkan, memisahkan diri dari imam, kemudian meninggalkan. Mu'adz langsung berpendapat dia orang munafik. Dianggap masa ada seorang muslim yang meninggalkan sholat. Sedangkan ciri orang munafik itu malas ketika sholat. Dan ingin memecah belah persatuan kaum muslimin. Gitu. Ternyata berita vonis dari Mu'adz tersebut sampai kepada orang tadi. Orang tadi tidak terima. Lapor mengadu kepada Nabi Muhammad SAW keesokan harinya. Ya Rasulullah, kami ini bekerja, punya unta untuk mengambil air, bekerja cukup berat dalam siang hari. Semalam Mu'adz bin Jabal mengimami kami membaca surat Al-Baqarah, panjang sekali. Saya tidak kuat. Akhirnya saya memisahkan diri. Dan Mu'adz menuduh saya orang munafik. Nabi SAW meskipun sangat dekat hubungannya dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tapi tidak membiarkan apabila muridnya, sahabatnya ini berbuat salah. Dan kesalahannya ini cukup fatal. Yaitu seorang imam seharusnya memperhatikan keadaan makmumnya. Nabi SAW mengajarkan kalau seorang itu menjadi imam, ringkaskanlah salat karena di belakang itu ada orang tua, ada anak-anak.
Ya. Ada orang yang punya keperluan, walaupun nanti masalah ringkas ini juga relatif. Kita mencontohnya bagaimana contoh Rasulullah SAW ketika membaca surat setelah Al-Fatihah dalam salat. Tetapi dengan membaca surat Al-Baqarah, maka ini sudah terlalu panjang dan memberatkan makmum. Maka Nabi SAW marah kepada Mu'ad dengan mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Apakah engkau pembuat fitnah wahai Mu'ad? Diucapkan 3 kali. Teguran yang keras ini tidak menjadikan Mu'ad kemudian jadi mutung atau ngambek atau marah, tidak mau ngaji lagi bersama Rasulullah SAW dan lain sebagainya, sama sekali tidak. Tidak menjadikan marahnya Nabi SAW, tidak menjadikan berkurang kecintaan Mu'ad kepada Rasulullah SAW, malah semakin bertambah lagi. Mu'ad pun menyadari bahwa dia melakukan suatu kesalahan yang tidak disengaja. Wajar manusiawi, manusia itu melakukan suatu kesalahan. Apalagi dilihat dari sisi umur, beliau masih sangat muda sekali. Tidak menyangka apa yang dilakukannya itu memberatkan makmum di belakang. Terkadang seseorang mengukur dengan dirinya sendiri. Tapi setelah ditegur oleh Nabi SAW, tentu Mu'ad tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Lalu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disampaikan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, Rasulullah SAW menanyakan kepada laki-laki tadi yang dituduh oleh Mu'ad, apa yang kamu baca dalam salatmu? Orang itu mengatakan, saya setelah tasyahud membaca doa mohon kepada Allah jannah dan meminta perlindungan dari Allah agar dihindarkan dari api neraka. Saya tidak pandai untuk membaca bacaan yang engkau baca atau yang dibaca oleh Mu'ad. La uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad, kata orang tersebut. Maka Nabi SAW menjawab bahwasannya sekitar apa yang kamu baca itulah yang kami ini selalu baca ulang-ulang. Haula hadhihi nudandin. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi SAW menghibur pemuda tadi bahwa sama yang kami baca juga dalam doa-doa kami, zikir kami oleh Mu'ad, itu juga sekitar itu juga seperti apa yang kamu baca. Lalu ketika terjadi perang Uhud di tahun ketiga Hijriyah, pemuda tersebut yang dituduh oleh Mu'ad radhiyallahu anhu sebagai orang munafik ikut berperang di saf kaum muslimin dan kemudian terbunuh yang insya Allah menjadi syahid insya Allah. Lalu Mu'ad mengatakan, kadzaba Mu'ad wa sadaqar rajul. Mu'ad telah berbuat salah dan orang laki-laki itulah yang benar. Arti kadzaba tidak mesti diartikan dusta ya, tetapi bisa juga berarti salah. Mu'ad salah dan dia benar. Ini juga suatu ucapan pengakuan atas satu kekeliruan yang terkadang manusia itu enggan dan berat untuk mengakui suatu kesalahan. Tapi sebagai suatu sifat tawadhu, rendah hati adalah ketika seseorang mengakui akan kekeliruannya. Ini pelajaran bagi kita juga, di antaranya untuk tidak mudah untuk memvonis orang lain. Ketika kita hendak memvonis sekalipun harus ikhlas karena Allah. Yang kedua benar-benar datanya benar-benar akurat, bisa dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, jangan sampai salah dalam memvonis. Dan yang ketiga juga dipertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya. Bayangkan di masa dahulu 1400 tahun yang lalu, apa yang diucapkan oleh Mu'ad sampai juga kepada jamaah tersebut.
Belum sampai 1 hari sudah sampai beritanya. Padahal belum ada medsos, belum ada internet. Bagaimana dengan zaman sekarang ini? Yang menjadikan kita juga pertama memang harus hati-hati ketika berbicara. Karena apa yang kita ucapkan itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Allah berfirman dalam surat Qaf, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan kecuali ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat. Surat Qaf ayat 18. Di samping itu, dampak buruk dari ketika seseorang tidak menjaga lisannya mengakibatkan adanya permusuhan di antara kaum muslimin, ya, perselisihan dan lain sebagainya diakibatkan dengan sebab lisan. Semoga Allah SWT menjaga lisan-lisan kita. Semoga Allah selalu meluruskan lisan kita dan hendaknya kita berusaha untuk selalu berkata yang baik atau kalau tidak hendaklah kita diam.